Sekali lagi selamat pagi saudara sekalian. Mungkin bagi sebagian besar saudara, ini pertemuan pertama kita di doa. Tapi mungkin bagi rekan-rekan warrior, teman-teman warrior, mungkin sudah cukup sering bertemu dengan saya dalam acara doa seperti ini, Bapak Ibu. Salah satu alasan saya untuk tidak ikut Pak Eras ke Turki adalah bukan karena saya mau memimpin doa. Karena pada awalnya waktu Bapak mau ke Turki, waktu Bapak bilang, "Pon, kamu pimpin doa ya." Saya panik. Pasti panik. Ya, tapi ya akhirnya saya berpikir waktu itu, ini gimana ya harus pimpin doa ya? Yang biasanya Pak Eras terus harus saya. Tapi satu hal yang membuat saya akhirnya tetap tidak pergi ke Turki. Karena saya sempat diajak ke Turki. Dan saya sempat berpikir, aduh ke Turki biar gak usah pimpin doa, kabur lah. Saya berpikir begitu. Ini berapa bulan yang lalu ya saudara ya, bukan berarti hari ini saya gak mau memimpin, enggak. Akhir ini saya sudah berani, sudah siap, sangat siap justru. Walaupun ada beberapa mungkin ya ada masalah di audio atau mungkin kalau ada ya karena saya nggak baca komen. Tetapi satu hal Bapak Ibu yang membuat saya akhirnya tidak ikut ke Turki dan akhirnya memimpin doa di sini, salah satu alasannya adalah karena saya tidak bisa meninggalkan James. Lucu ya? Itu alasan pertama saya waktu itu. Kenapa? Karena kan saya sering keluar kota. Sebulan saya bisa 3 kali 4 kali keluar kota. Dan ketika keluar kota, James itu selalu sedih. Jadi kalau misalkan mamanya pulang ke rumah, dia suka tanya, "Papa nggak ada ya? Papa nggak ada ya? Papa kerja ya?" Saya bilangnya saya kerja. Karena kalau bilang pelayanan dia belum mengerti apa itu pelayanan. Jadi saya bilangnya, "Kemana Papa?" "Keluar kota ya Papa 2 hari, 1 hari kerja." Nah kalau mamanya pulang ke rumah dia begitu, "Papa kerja ya." Terus waktu itu lagi di jalan, saya inget banget. Istri saya videoin si James waktu di kendaraan. James mau cari mobil papa lagi di jalan kan, kerja kan, James cari mobil papa. Itu sebagai orang tua sedih loh. Apalagi malam-malam sempat waktu itu nangis nyari papanya. Karena saya sama James deket banget. Saya sangat dekat dengan James. Tidur setiap malam tuh pasti sama saya. Ngobrol dulu sebelum tidur tuh ngobrol. "Papa besok begini-begini ya." "Iya oke." "Papa tadi Kojem," dia manggil dirinya Kojem karena ada adiknya kan. "Kojem tadi main robot bla bla bla." "Oh iya, terus gimana?" Jadi kesempatan saya ngobrol itu waktu malam dia mau tidur. Karena biasanya kalau pergi saya seharian siang ke sore. Jadi saya ngobrol malam. Dan tadi pagi subuh Bapak Ibu, jam 1:30 dia pindah ke kasur saya sama istri. Jam 1:30. Tiba-tiba pindah mau tidur bareng. Karena itu saya gak bisa tidur lagi. 1:30 bangun, akhirnya jam 2 saya doa sampai jam 3 kurang, akhirnya maksa tidur. Karena kalau enggak saya takutnya jam segini enggak ngantuk banget. Akhirnya saya tidur, akhirnya bangun jam 4 tadi kira-kira. Ada satu hal yang saya renungkan Bapak Ibu, saudara sekalian. Apakah kita memiliki perasaan segitu butuhnya terhadap Allah? Apakah kita memiliki satu perasaan yang sangat membutuhkan kehadiran Allah? Sangat membutuhkan. Kita merasa sangat amat tidak lengkap kalau kita tidak berjalan bersama Allah. Ada something yang missing nih ketika aku tidak berjalan bersama dengan Allah setiap hari. Tentu hal itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang
selalu bergumul di dalam hidupnya bersama dengan Allah, saudara. Bagi mereka yang tidak memperdulikan Allah, mereka tidak mungkin pernah merasakan yang namanya berjalan bersama Allah setiap hari. Mereka hanya mengkotakkan kehadiran Allah ketika mereka berdoa ataupun di gereja. Tetapi sebenarnya Allah tidak sesempit itu. Allah itu sangat amat luas. Allah itu sangat amat luas. Di mana saja harusnya kita bisa merasakan hadiratnya, Bapak Ibu. Iya, contoh tadi dari kisah saya dengan si James, itu menjadi satu perenungan bagi saya loh. Kenapa? Karena saya tahu, saya bisa tidak selalu merindukan kehadiran Allah seperti itu. Apalagi dulu, waktu saya masih nakal. Kehadiran Allah itu ada tidak ada bagi saya bukan something yang harus saya renungkan. Ya peduli amat lah Allah ada nggak ada, seakan-akan seperti itu. Tetapi seiring dengan pertumbuhan umur saya, seiring dengan pertumbuhan kerohanian saya Bapak Ibu, saya jadi tahu betapa butuhnya saya akan kehadiran Allah setiap saat. Karena kehadiran Allah itu yang menguatkan saya. Membuat saya berani menghadapi segala hal. Termasuk apa? Termasuk doa pagi ini. Termasuk doa pagi ini. Saya rasa siapapun akan berpikir berkali-kali untuk berdoa memimpin Bapak Ibu, saudara sekalian menggantikan Pak Eras. Nggak mudah loh. Nggak mudah loh. Dan hebatnya Bapak Ibu, dari saya yang waktu itu menolak. Sampai hari ini akhirnya semalam saya ngomong sama istri saya. Besok saya siap. Saya siap berdoa. Kok siap berdoa, saya bilang begitu. Berapapun yang hadir saya gak peduli dan saya tidak akan terganggu oleh jumlah mereka yang hadir. Pasti ada pro kontra dan segala macam, tapi ya inilah saya. Inilah saya. Tentu saya akan terus membenahi diri saya. Dan thank you buat beberapa rekan yang chat. Pen, saya ikut doa ya, Koko ikut doa, Koko tetap ikut doa ya, tetap semangat ya, Ko Epen semangat. Terutama teman-teman warrior ya, thank you guys. Tetapi sungguh Bapak Ibu, kehadiran Allah itu memperkuat saya pagi ini. Sungguh memperkuat saya. Dan itu adalah satu stage atau satu dimensi kehidupan yang harusnya semua kita rasakan. Harusnya semua kita rasakan. Tidak boleh seorang anak Allah itu tidak membutuhkan bapaknya. Tidak boleh anak Allah itu tidak membutuhkan kehadiran bapaknya. Itu di Alkitab, kalau orang yang tidak membutuhkan itu disebut notos. Anak tidak sah atau anak haram. Tetapi kalau kita mau menjadi seorang huyos, yang artinya anak pangeran, kita pasti sangat membutuhkan Allah. Sangat membutuhkan Allah. Lebih dari segalanya Bapak Ibu. Lebih dari segalanya saudara sekalian. Kita akan memiliki keteduhan walaupun di tengah dunia yang penuh dengan masalah. Ya gejolak-gejolak dunia lah, virus macem-macem lah. Ya perang belum selesai. Ekonomi masih lumayan bergerak tapi bukan berarti sudah menjadi baik. Belum kalau kita bertemu dengan rekan-rekan kerja yang mengajak kita ngomong gak bener, gak beres, yang kotor. Di tengah dunia yang seperti itu, hadirat Allah itu menjadi satu keteduhan sendiri. Sehingga dengan hadirat Allah kita cukup. Kita merasa cukup. Kita merasa cukup. Walaupun pada faktanya mungkin kita punya duitnya pas-pasan. Kita masih ngontrak, kendaraan kita hanya motor. Kita gak punya teman. Tetapi dengan hadirat Allah, kita memiliki keteduhan yang membuat kita berkata, aku cukup. Aku cukup. Engkau cukup bagiku ya Bapakku. Wah.
Itu satu stage kekristenan yang sangat harus dimiliki setiap kita, saudara sekalian. Harus dimiliki. Jangan sampai kita mengakhiri hidup kita tanpa memiliki dimensi kehidupan yang seperti itu. Tanpa kita memasuki dimensi kehidupan yang seperti itu. Kita adalah orang paling sial di dunia ini. Kalau kita tahu kebenaran ini dan kita tidak menghidupinya. Kita adalah orang paling sial. Tetapi kita adalah orang paling beruntung. Kalau selama kita hidup, kita masih diberikan waktu untuk bernafas seperti hari ini, seperti saat ini. Dan kita benar-benar mau membawa Allah kemanapun kita melangkah. Memiliki kebutuhan akan Allah lebih dari segalanya. Aduh, indah sekali Bapak Ibu. Saudara sekalian, itu indah sekali. Percayalah, saudara tidak akan menyesal memiliki cara hidup seperti itu. Nanti saudara akan melihat bagaimana Tuhan menuntun hidup kalian. Hidup Bapak Ibu sekalian, dari hari ke hari dengan berbagai macam masalah, dengan berbagai macam problem, dan dengan berbagai macam jalan keluar. Kita lihat bagaimana Allah mendewasakan kita dari hari ke hari. Dari hari ke hari kita semakin matang, semakin rohani. Pasti orang akan mencium perubahan hidup kita. Kita bukan hanya menjadi baik, saudara, tapi menjadi mulia. Karena kita akan menjadi seperti Kristus. Karena itu Bapak Ibu, yuk kembangkan rasa butuh akan Allah. Kebutuhan akan Allah. Kejar terus kekudusan, kesucian. Se-ekstrim-ekstrimnya. Seakan-akan hanya itu tujuan aku untuk ada di dunia ini. Seakan-akan hanya itu tujuan aku ada. Tujuan aku bernafas itu hanya seperti Kristus. That's it. Selebihnya itu hanya add-on. Selebihnya hanya bonus. Dan kita akan bersiap pulang kapanpun Bapak Ibu. Kapanpun kita dijemput, kita akan siap. Akan siap. Jadi itu pesan untuk pagi ini untuk kita semua, termasuk untuk saya Bapak Ibu. Selamat berjalan bersama Tuhan ya. Hari Senin sibuk kerja. Hari pertama kerja biasanya padat sibuk. Tapi biarlah kita berjalan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu. Mari kita menutup dalam doa Bapak Ibu. Bapa, kami mau mengenakan kebenaran-Mu yang kami dengar. Kami bawa selamanya sampai kami pulang ke rumah-Mu ya Bapakku. Dan biarlah segala berkat turun atas kami semua yang hadir pagi hari ini. Tuntunan-Mu, cinta kasih-Mu, perlindungan-Mu ada bersama dengan kami. Dan biarlah besok pagi kami bisa berkumpul lagi bersama untuk sama-sama menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.